Kepala Ya, Desa di Kecamatan Rantau jadi Bayur, pas Kabupaten kita cek, Banyuasin, sudah dari Sumsel provinsi, menyampaikan berbagai gubernur, usulan dan masukan sama kepada Pak Sekda Bapeda dan dan asisten dinas 1 dan terkait. Hal PR tersebut dilakukan PUPR saat para kepala desa provinsi. mengikuti Musren Terus Bangka dalam rangka bagian penyusunan Manggar HKP di DPR Kabupaten sudah kita Banyuasin lobby tahun juga. Kapan turun ke ke-2025. bawah cuma ada 3. Jalan penghubung Tebing Abang, jalan penghubung Sidang Mas, dan terus makso gitu sama Maradona minta masuk ke Direnja. Karena secara SIPD sudah kita input, puji kok tadi tak atik. Nah jadi tidak tahu kak, apa memang Rantau Bayur ini kata Pak Sekcam dan Pak Camat tadi sudah masuk zona merah. Contoh lagi kemarin ada bedah rumah dari 21 desa cuma 5 desa yang dapat bedah rumah. Itu pun juga ngagam. Untung-untung tak tanda tangan pernyataan ninggal ke sertifikat rumah kami seandainya zona merah. Woi, padahal kami nih nak juga. Nah jadi kadang Pak kalau nak berbicara, itulah kata aku tadi, bukan nak saling pojokkan kita di sini, bukan nak ngeluh atau nak mempermalukan, tidak. Mungkin disinilah bentuk semangat kami untuk membangun desa. Tapi ketika dimentahkan seperti ini, jujur, lesu galau kawan-kawan ini. Siapa yang dapat hasil musren kemarin? Tak kati. Desa mana? Ada tak yang nunjuk? Tak kati, Pak. Jadi kadang tuh, nah ketika selesai acara lagi, siru. Tulislah apa. Nah jadi ya kami mohon, yo yang sudah. Yo, karena tolong hargai semangat kami. Jangan rampas semangat kami. Kadang lah payah-payah kak kita. Memang kasar kamu dengan dak hati tindo makan siang gratis bahasa Buddha. Tak apa-apa kami melo. Kalau memang ada aturan main, ada cara, ada komitmen termasuk dalam artian tanggung jawab, kami siap. Nah jadi ketika dikucilkan kata Pak Camat tadi, kata Pak Sekcam tadi, jadi kami timbul rasa malas. Seperti ini kami deg-degan. Ayo masuk dah usulan aku, ayo masuk dah yang kami. Tapi kalau ini kurasa melemak ke ngopi gitu kan. Nah jadi di situ kami timbul bingung. Nah harapan mungkin itu lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada senior-senior kepala OPD. Hubung dari Sembawa sampai ke desa Srijaya. Dari jalan itu Bu yang dimanfaatkan ada 5 desa, Sungai Naik, Sejagung, Srijaya, Sungai Lilin, termasuklah kadang tuh warga Tanjung Menang lewat dari jalan itu. Ya Alhamdulillah lah sisi lo. Terakhir Pak Askolani nak masa berakhir ngajukan dari Bangkup jalan itu. Kami tidak nak minta banyak Bu, pada prinsip memang kami akui jalan yang nak kita gawi ke tersebut kalau nak digawi ke sekaligus mungkin lebih kurang ada 15 kilo. Tapi itu kan bisa mengajukan estafet. Seandainya 15 kilo dapat 7 kilo, alhamdulillah. Pada prinsip kemarin itu dukungan dari camat kita Rantau Bayur, Camat Sembawa, Kepala Desa Sembawa mendukung program tersebut, yakni jalan yang diajukan melalui Desa Sungai Naik. Sampai sekarang tidak kati informasinya. Terakhir waktu Pak Ardi masih duduk itu Bu, kemarin lah, jadi belum terlalu lama usulan itu. Karena mengingat sampai saat ini Bu, terutama jalan kami dari Sembawa tembus ke desa Srijaya itu hancur lebur. Nah, mungkin ini ada kades Sungai Lilin, ada kades Srijaya. Tolong Bu diperjuangkan yang benar-benar. Kalau memang di pengajuan itu pengecoran, dananya besar, sudah kita buat istilahnya pembuatan siling jalan, apapun ditimbal oleh batu agregat, sehingga jalan tersebut bisa kami pakai. Kalau nak lewat kecamatan, lewat dari Musi, tak tahulah, karena biaya seped
Aku dari darat ke laut, laut naik lagi, tidak baca. Jadi akses kami ini yang paling mudah ke Kecamatan Rantau ialah melalui transportasi darat, yakni dari Sungai Naik langsung ke Sumbawa, langsung ke Kecamatan Rantau. Mungkin itu Bu, kita berminta itu namanya minta. Jadi kades pun harus minta lah. Kalau tangannya tidak minta, berarti tidak ada nyuwung. Tapi setiap usulan, setiap desa, tolong benar kata Ilin tadi, tolong Bu dibuktikan. Jadi kami juga setiap musrenbang di kecamatan tadi, benar kata Ilin, tak lemak dengan camat, malu. Men kami tidak hadir, camat juga lo malu ngapo. Tak pernah yang namanya musrenbang ini, caknya ada titik terang setiap desa. Tidak tahu. Jadi kalau maaf, aku ngomong agak kencang, itu bukannya memang itulah omongan cerita aku kepada pihak yang terkait, terutama tadi yang usulan desa Sungai Naik, tolong dipertimbangkan. Itu saja Bapak Ibu. Jadi ketemu tahun depan ada realisasi. Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena aku kades baru, barangkali baru 1-2% cara bangun desa tuh. Jadi aku langsung baik. Ada faktor banjir di desaku itu, jalan askam itu terbis. Kurasa ngerti lah terbis ya, terbis. Laku ukur kurang lebih 70 meter, lebarnya 4 meter. Nah, jadi itu nak usul ke pada hari ini. Jadi ku tagih tahun depan. Proposal ku masuk ke, minta ini realisasi. Kalau tidak realisasi tahun depan ku kato juga sama Cak Elin itu. Ayo, lagi tahun depan. Sudah tuh kena program pemerintah kita. Program stunting itu kan prioritas 2030 zero stunting. Artinya dinas kesehatan harus proaktif. Aku bisa mengcover dana desa. Ada kurang lebih 9 anak yang stunting sudah kuanggarkan. Dan tapi untuk bumil Bu dari kesehatan aku tidak dianggar lagi. Kalau pajak Tanjung Menang itu njuk alat USG. Jadi tidak kemana-mana lagi yang hamil tuh maksud aku. Ya kepalangan program pemerintah tuh bagus, desa juga harus bagus. Jangan kencang itu deh. Iya. Jadi aku minta cuma 2 itu baik. Oh itu. Jadi pokoknya intinya bapak-bapak ini sudah banyak mengusulkan tapi tidak terrealisasi. Tadi kalau menyimak yang saya paparkan sedikit tadi, pada saat kita sudah pakai sistem aplikasi SIPD ini Pak, dia tahunan. Jadi yang lama kalau misalnya tahun ini tidak diakomodir, yang lama terhapus Pak. Nah jadi saran aku, karena OPD teknis nih Pak sama sebenarnya dengan bapak-bapak, mereka ini pengampu dana-dana yang di luar APBD. Jangan dikira mereka ini selemah itu, oh udah jadi ini pindah sini, oh ini tidak. Jadi kalau mereka yang biasa mengampu dana-dana dari kayak DAK gitu ya, sama ngerasain juga perjuangan bapak-bapak ini. Tanyalah, tanyalah. Yang nggak tidur begadang. Kalau bapak bikin proposal dengan bahasa proposal desa, kalau mereka harus menerjemahkannya menjadi bahasa teknis, itu di debat di kementerian sampai ke titik koordinatnya masih juga tidak percaya. Artinya apa Pak? Yang minta, yang mengajukan usulan itu banyak. Kalau pusat nerimo yang dari kabupaten. Seberapa banyak kabupaten di Indonesia, kue ini semak ini harus dibagi-bagi. Jadi mereka menyeleksinya itu betul-betul. Nah, sama Bapak juga merasakan apa yang mereka rasakan. Cuma bedanya kalau dinas OPD teknis tidak dapat, tidak marah-marah dengan kementerian. Tidak baca Pak, tidak berani gitu. Tambah tidak tinjau. Kalau bapak-bapak boleh.
sebatas curhat baca tadi ya, boleh, itu mereka akan catat pasti. Cuma baik itu usulan ke APBN ataupun APBD Pak, pasti pun make dasar Kemendagri tadi. Pertama, makanya ini Pak Camat kan menyalurkan aspirasi mereka saat ini. Nah, tapi Bapak harus ingat juga, hasil dari Musrenbang ini harus ada daftar skala prioritas yang sudah di-scoring. Yang nentu ke scoring siapa? Camat. Ini tadi ya, tentukan berdasarkan 4 kriteria ini. Jadi kalau kata Pak Camat ini nilainya 2, yang ini 3, itulah yang ngalir ke OPD teknis. Nanti hasil dari kecamatan yang Bapak verifikasi itu dibahas di forum gabungan. Jadi bahas mindsetnya jangan PU tidak bisa mengakomodir tahun ini, berarti tidak peduli dengan rantau bayur, tidak kayak itu Pak. Karena kita tahu mereka kalau maunya PU di SHUB, Dinkes, juga galo apa yang diusulkan, yang nggak diusulkan kalau penting pasti mereka laksanakan. Tapi karena kita terbatas pagu, jadi yang mereka harus menyeleksi benar-benar. Nah, cak mana nyeleksinya di OPD? Harus ada di SIPD. Misalnya dari 5 yang Bapak usulkan, 21 kecamatan nih, desa, 5 masing-masing. Nah, Pak Camat yang milih. Kan tadi kan tujuan dari kita Musrenbang di sini akan mengeluarkan dan menyepakati skala prioritas ini, daftar dari kecamatan masing-masing. Itu dibawa beserta semua kelengkapan, baik titik koordinat, foto, outcome-nya apa, meyakinkan pada saat di forum gabungan nanti. Jadi tidak ada satu sisi kita tolak gitu. Masalahnya dari desa sendiri, mohon maaf, kadang-kadang tadi siapa yang ngomong belum ada proposal, tapi diakomodir oleh Bapeda, tetap diloloskannya dulu. Kan artinya kabupaten itu sebenarnya peduli, susulkan nanti. Tapi kalau sudah diakomodir, kadang-kadang kita yang ngejar. Nah, jadi cak mana Bu, kalau sudah lengkap niat sudah pasti. Tergantung skala prioritas tadi yang dikeluarkan dari Musrenbang kecamatan. Tuh. Nah Bu, kalau yang tidak bisa diakomodir, kami cari jalan keluarnya, kami sarankan melalui aspirasi. Jadi kadang-kadang aspirasi itu ngambil usulan yang di luar SIPD.